Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Ahmad dengan NIM 22073004. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan membuat video bahan ajar yang berjudul sensor pada sepeda motor. Adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rif Darmon, SPD MPDT. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Adapun pendahuluannya di sini ada yang pertama latar belakang, kemudian ada tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Untuk latar belakang ini sendiri yaitu yang pertama belum mampunya mengetahui deskripsi sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Kemudian yang kedua belum mampu mengetahui bagian utama dari sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Belum mampu mengetahui diagram pengkabelan atau seri dan bagaimana sistem sensornya bekerja pada kontrol elektronik sepeda motor. Kemudian belum mampu mengetahui tipe-tipe sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Adapun tujuannya yaitu agar mahasiswa mengetahui deskripsi sensor pada kontrol elektronik sepeda motor, agar mahasiswa mengetahui bagian utama dari sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Kemudian yang ketiga, agar mahasiswa mengetahui diagram perkabelan. Yang keempat yaitu agar mahasiswa mengetahui tipe-tipe sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Selanjutnya yang C yaitu manfaat. Adapun manfaat ini agar mahasiswa mampu mengetahui deskripsi sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui bagian utama dari sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui diagram pengkabelan atau seri dan bagaimana sistem sensornya bekerja pada kontrol elektronik sepeda motor. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui tipe-tipe sensor pada kontrol elektronik sepeda motor. Yang terakhir itu D, batasan masalah. Adapun pendeskripsian ini sensor pada kontrol sepeda motor. Kemudian bagian utama dari sensor pada kontrol elektronik sepeda motor, diagram pengkabelan seri, dan bagaimana sistem sensornya bekerja pada kontrol elektronik sepeda motor. Kemudian tipe-tipe sensor pada kontrol elektronik pada sepeda motor. Kemudian lanjut ke pembahasan. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu deskripsi sensor pada sepeda motor, kemudian bagian-bagian utama sensor, kemudian wiring diagram dan bagaimana sensor bekerja, kemudian tipe-tipe sensor pada sepeda motor. Baik, langsung masuk ke pembahasannya yaitu deskripsi sensor pada sepeda motor. Adapun pengertian sensor itu sendiri ialah sensor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi, dan arus listrik. Kemudian klasifikasi sensor berdasarkan jenisnya. Secara umum, berdasarkan fungsi dan penggunaannya, sensor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sensor thermal atau sensor suhu, kemudian sensor mekanis, kemudian sensor optik atau sensor cahaya. Kita lanjut ke yang B yaitu bagian utama komponen sensor. Di sini kita akan membahas ada 9 sensor yang di sini akan kita bahas. Yang pertama itu sensor kecepatan, sensor suhu mesin, sensor throttle, sensor oksigen, sensor tekanan ban, crankshaft position sensor, camshaft position sensor atau CMP, kemudian sensor Bang Angel, kemudian detonation sensor atau knock sensor. Yang pertama yaitu sensor kecepatan. Nah, ini merupakan gambar dari sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan. Kemudian tertutup. Yang kedua tadi yaitu sensor suhu mesin. Sensor suhu mesin ini gambarnya. Sensor suhu mesin ini berfungsi untuk mengukur suhu mesin dan memberikan informasi mengenai suhu mesin ke sistem kontrol elektronik.
Kemudian yang ketiga, sensor posisi throttle atau biasa kita sebut dengan TPS. Ini merupakan gambarnya. Sensor ini berfungsi untuk mengukur posisi throttle. Kemudian yang keempat ada sensor oksigen. Sensor oksigen ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang dan memberikan informasi mengenai kadar oksigen ke sistem kontrol elektroniknya. Berikut gambarnya. Ini gambarnya bisa kita lihat di sini. Untuk posisinya ini biasanya nih terletak pada knalpot ya, knalpot kendaraan atau knalpot motor. Kemudian sensor tekanan ban. Nah, sensor tekanan ban ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara yang ada di dalam ban. Biasanya ini terletak di bagian dalam ban atau di sekitaran ban. Kemudian yang keenam yaitu ada CKP atau crankshaft position sensor. Fungsi dari CKP ini ialah untuk mendeteksi posisi dan kecepatan putaran crankshaft. Nah, ini biasanya posisinya ada di poros crankshaft ya. Kemudian di sini ada CMP atau crankshaft position sensor. Fungsi dari CMP ini sendiri ialah untuk mendeteksi posisi dan kecepatan putaran crankshaft. Nah, ini gambarnya, bisa kita lihat sini. Kemudian sensor Bang Angel. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi sudut kemiringan motor. Jadi sensor ini berfungsi ketika motor jatuh, maka sensor ini akan bekerja. Nantinya sensor ini akan mengirimkan sinyal ke ECM dan kemudian jika motornya jatuh, otomatis motor akan mati atau berhenti. Kemudian yang terakhir yaitu detonation sensor atau biasa kita sebut dengan knock sensor. Knock sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau detonasi pada mesin. Ini biasanya terletak pada bodi di pinggiran bodi mesin ya. Baik, lanjut ke pembahasan wiring diagram. Nah, baik di sini wiring diagram ini merupakan pengkabelan ya. Di sini saya mendapatkan diagram ini yang bersumber dari buku pedoman reparasi Supra X 125 PT AHM. Nah, di sini ini merupakan diagram pengkabelan sensor-sensor yang ada pada Supra X 125. Nah, di sini ada diagram PGM FI-nya. Nah, di sini kita bisa melihat di mana posisi letak-letak sensor. Ini ECM-nya. Ini bisa kita lihat untuk diagramnya ya. Lanjut ke tipe-tipe sensor. Baik, pada tipe-tipe sensor ini kita akan membahas ada berapa saja tipe-tipe sensor yang ada pada kontrol elektronik sepeda motor pada masing-masing sensornya. Baik, berikut beberapa tipe sensor kecepatan pada sepeda motor, antara lain yang pertama ada tipenya sensor Hall effect, kemudian sensor induktif, kemudian ada sensor fotolistrik, kemudian sensor GPS. Lanjut tipe-tipe sensor suhu mesin. Nah, yang pertama ada sensor termistor, kemudian ada sensor thermocouple, sensor infrared, kemudian sensor resistor NTC. Kemudian
tipe-tipe sensor throttle position sensor atau TPS. Yang pertama ini ada tipenya namanya sensor potensioner. Kemudian yang kedua sensor Hall effect. Kemudian sensor optik untuk mendeteksi cahaya ya. Kemudian beberapa tipe sensor oksigen. Nah, ini tipe-tipenya. Yang pertama ada sensor zirconia. Kemudian ada sensor titanium. Next. Yang kelima, beberapa tipe sensor tekanan ban pada sepeda motor. Antara lainnya yaitu yang pertama sensor tekanan ban langsung. Nah, kemudian ada sensor tekanan ban tidak langsung. Ban yang langsung ini kalau tidak salah ya letaknya ada di dalam ban biasanya. Kalau yang tidak langsung ini biasanya ada di sekitaran ban. Beberapa tipe sensor camshaft position sensor. Nah, ini tipe-tipe dari CMP. Yang pertama ada magnetic pick up sensor, kemudian Hall effect sensor, kemudian optic sensor. Next. Nah, di sini ada beberapa tipe knock sensor pada sepeda motor. Nah, ini tipe-tipenya. Yang pertama piezoelectric knock sensor, kemudian ada capacitive knock sensor, kemudian ada accelerometer based knock sensor. Kemudian yang itu tipe-tipe CKP. Nah, yang pertama ada tipe Hall effect, kemudian tipe induksi, tipe optik atau ini optik ini untuk mendeteksi cahaya ya. Kemudian tipe magnetoresistive. Nah, ini untuk tipe yang mendeteksinya kemagnetan. Kemudian tipe capacitive discharge. Nah, itu tadi merupakan tipe-tipe yang ada pada masing-masing sensor pada sepeda motor. Kemudian kita masuk ini ya dia kesimpulannya. Jadi sensor ini merupakan komponen yang sangat penting pada kontrol elektronik sepeda motor, khususnya pada motor yang injeksi ya. Karena motor yang injeksi itu biasanya dilengkapi oleh sensor-sensor. Sensor yang digunakan yang ada yaitu untuk mengukur kecepatan, mengukur suhu mesin, posisi throttle, kadar oksigen, tekanan ban dan lain sebagainya. Jadi setiap jenis sensor ini memiliki cara kerja yang berbeda. Namun pada dasarnya sensor akan mengirimkan sinyal listrik ke sistem kontrol elektronik yang kemudian akan diolah untuk menghasilkan output yang diperlukan. Biasanya kendala yang dapat terjadi pada sensor sepeda motor adalah sensor rusak atau tidak berfungsi dengan baik dan terganggu oleh kondisi lingkungan seperti getaran atau suhu yang ekstrim. Jadi sensor ini merupakan alat yang sebagai perantara mengirimkan sinyal, dan sensor ini sendiri akan dikontrol oleh yang namanya ECU atau Electronic Control Module. Jadi semua kerja sensor ini akan dikontrol oleh ECM itu sendiri. Jadi sensor-sensor ini hanya mengirimkan sinyal-sinyal jika dalam sensor dalam kondisi baik ya. Nantinya akan mengirimkan sinyal, kemudian dari sinyal itu akan dikirimkan ke ECM, dan kemudian di ECM akan mengolah dan akan memerintahkan ke seluruh sensor supaya sensor bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, jadi mungkin hanya itu saja video penjelasan singkat dari materi sensor pada sepeda motor ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya tampilkan.
Baik, bila mana ada tambahan atau masukan dari rekan-rekan semua bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika mana ada salah-salah kata atau salah penyampaian ataupun salah penampilan dari PPT ini, salah penampilan atau ada salah dalam penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Baik, saya Fandi Ahmad. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.